Mulai pertemuan malam ini ya, dilanjut malam Selasa pembahasan kitabnya, yaitu kitab An-Nafahat Ramadhaniyah, karya dari Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yaitu guru dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ya. Jadi pembahasan kitab ini yaitu kitab Nafahat Ramadhaniyah ya, berlanjut ya, pembahasannya pertama dari malam Selasa, dilanjutkan nanti malam Sabtu terus sampai selesai insyaallah ya. Yang mana di dalam kitab ini dibahas khusus tentang keutamaan tentang bulan suci Ramadan, dan targhib untuk supaya menyemangatkan orang ya, umat muslimin di dalam menjalani ya ibadah di dalam bulan suci Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ta'alum wa ta'lim wa nafa intifa wa ifadah wa istifadah wal hadha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah binatil futuh wa munuh wa rusuh wa salah jasad wa ruh ila hadrati sayyidina wa habibina syafiina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa zurriyyati sayyidina muhajirullah nabiyyi sallallahu alaihi muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ammuhu Ali bin Fugi usulun furim sunan sayyidina fagil muqaddam thani sayyidina Syekh Abdurrahman Segaf wa waladi min jami' khususan Abu Bakar Sakran wa muhdar rasulihi ma furahim kama sayyidina Imam Sultan Malak Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idris al-Akbar wa akhihi Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran usulihi ma furahim kama la ruha Baba Fatimah wa Baba Aisyah bin Umar muhdar rasulihi furim wa sayyidina Imam Kutub Habib Muhammad bin Ali Malaidi usulihi furim kama sayyidina Fakhr al-Awalin sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim usulihi furim Jami sadatina Ali Ba'alawi yang makan halata warhum manuri khususan laru al-Habib da'i ilallah al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddad ana Allah yafawna bi asrari wa anwari wa ulumi nafatih fi din dunia wa akhirah wa yaftah lana futul arifin wa yu'alimna ilman nafi'ah fi din dunia wa akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man huwa mahbub li rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kama huwa ahluh wa sallallahu wa sallama fi kulli lahzatin abada ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ni'amillah wa afdalih wa ba'd. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad memulai di dalam kitab ini bahwasanya kitab ini adalah mutiara dari sekian banyaknya mutiara yang ada di dalam bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya tentang kegembiraan orang-orang muslimin menyambut bulan suci Ramadan, dengan beliau mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harama jasaduhu ala niran, yang mana Rasulullah SAW mengatakan barang siapa dari umat muslim yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, dikatakan maka Allah akan mengharamkan jasadnya, tubuhnya dari jilatan api neraka. Maka insya Allah gembiranya kita ya, hilangkan semua kesedihan, hilangkan semua was-was, ketakutan tentang wabah ya, kita ganti dengan kegembiraan dengan masuknya bulan suci Ramadan. Syairillah ya Ramadan ya. Maka alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang masih bisa insyaallah Allah sampaikan ya ke dalam bulan suci Ramadan kita semua. Ya Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Ya Allah, muliakan kami, berkahi kami dari hari-hari yang tersisa di dalam bulan Sya'ban, dan insyaallah kita semua disampaikan di dalam bulan suci Ramadan dan diberikan kekuatan di dalam ibadah, di dalam qiyamul lail, di dalam tilawatul Quran, di dalam banyak amal saleh. Maka insyaallah dijadikan amalan kita berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana pasal pertama dari kitab ini, beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad mengatakan, Ramadan yurmidu dzunub ay yuhrikuha wa huwa mausimus sa'adah wa idza salimatis sanah. Dikatakan Ar-Ramadan, sebelumnya kita mesti mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya ibadah puasa ini sesungguhnya sudah ada. Dari sebelum syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada puasa. Sudah ada ibadah puasa, tapi dengan cara dan bulan yang berbeda-beda. Dan disempurnakan di dalam syariat Islam, yaitu berada di dalam bulan suci Ramadan. Dikatakan Ramadan ini yustaq minar Ramadan. Arti bahasa dasarnya terdapat dari Ramadan. Ramadan itu apa? Syadidul har. Keadaan yang sangat panas. Sebagaimana pada waktu orang-orang Arab untuk mereka menetapkan nama-nama bulan. Pada waktu penetapan nama bulan Ramadan bertepatan dengan musim yang sangat panas, maka dengan itu dikatakan Ramadan syadidul har, keadaan bulan yang sangat panas. Dan ulama mengatakan Ramadan, ulama mengatakan panasnya bulan Ramadan tuhriqud dzunub, atau yurmidu dzunub, yang dimaksudkan di sini dari ulama mengatakan panas bulan Ramadan, yang dimaksudkan panas di sini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membumi hanguskan yang namanya dosa-dosa. Dihancurkan semua dosa-dosa dengan panas dari Ramadan tersebut. Wa huwa musimul sa'adah. Ini bulan adalah musim keberuntungan. Musim yang penuh dari awal sampai akhirnya dengan keuntungan bagi orang yang bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Sampai dikatakan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, wa idza salimatis sanah. Apabila di bulan suci Ramadan kita selamat, dapat keberkahan, dapat maghfirah, dapat ampunan, dapat idkum minan nar, pembebasan dari api neraka, dapat rahmatnya, dapat ampunannya, maka selamat di bulan Ramadan, maka akan selamat 1 tahun penuh. Masya Allah. Wa huwa syahru awaluhu rahmah. Yang mana dikatakan bulan Ramadan awalnya adalah rahmat. 10 hari pertama Allah berikan secara cuma-cuma, membagikan secara cuma-cuma yang namanya rahmat. Wa awsatuhul maghfirah, dan 10 pertengahan dari bulan suci Ramadan Allah berikan secara cuma-cuma ampunannya bagi siapa saja yang memasuki bulan suci Ramadan dan menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Wa akhiruhu idkum minan nar. Yang terakhir adalah pembebasan dari siksa api neraka. Yang mana ini adalah satu impian bagi setiap muslim untuk mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Dan kesempatan ini hanya datang setahun sekali, dan itu ada di 10 akhir dari bulan suci Ramadan, yang mana Allah memberikan secara cuma-cuma bagi mereka yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Allah berikan pembebasan dari api neraka. Pembebasan yang paling nikmat, pembebasan yang paling agung, pembebasan yang paling mulia adalah kita dibebaskan dari siksa api neraka. Dan insyaallah kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan, dilanjutkan oleh beliau, wa man lam yaghfir lahu fa huwa mahrum. Barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di dalam bulan suci Ramadan, fa huwa mahrum. Nah, ini yang bahaya. Barang siapa man adraka Ramadan, nanti akan dijelaskan lagi. Dikatakan bahwasanya orang yang tidak mendapatkan ampunan
di dalam bulan suci Ramadan, maka orang ini akan diharamkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Allah Al-Habib Muhammad menegaskan di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan secara cuma-cuma ampunan. Jadi kalau orang masuk bulan suci Ramadan, dia nggak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau membuka Al-Qur'annya, ya, lalu dia tidak dapat apa-apa, naudzubillah. Ya. Di mana-mana juga kalau yang namanya ada di mall nih, ada diskon 99%, berebutan nggak kira-kira? Wah, berebutan semuanya. Ini bukannya baju, bukannya pakaian, bukannya sepatu buat lebaran. Ini kebebasan dari siksa api neraka. Lihat, kalau masih ada yang nggak mau, waduh, ini kita mau bilang orang bego, terlalu bego, ya. Orang bodoh ya terlalu bebel, ya. Jadi alhamdulillah, minta maaf ya. Jadi insya Allah, ya, fursah, ini kesempatan buat kita, ya. Ya, jangan di rumah, ya, lagi nggak sekolah, libur, ya, jangan cuma main game doang, bisanya baca Al-Quran 1 juz bareng-bareng, ya, 1 juz bareng-bareng kita bisa khatmul Quran 3 hari sekali, kita kirimin hadiahnya. Senang almarhum dan almarhumah orang tua kita nanti, senang mereka di kuburnya, anak keturunannya bacain khatam Quran buat mereka. Alhamdulillah, nikmat. Isi kegiatan dengan banyak berzikir, banyak selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga baca Al-Qur'an. Insyaallah nanti yang di Al-Anwar di Tapos dan Bayunan juga supaya istiqomah. Ya. Lalu dilanjutkan oleh Habib Muhammad Al-Haddar, wa fihi tuftatahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun nar wa tughayyidu maradatus sayatin. Dan di dalam bulan suci Ramadan dikatakan bahwasanya pintu langit, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup seluruh pintu neraka dan dibelenggu yang namanya syaitan. Yang namanya setan dibelenggu. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, "Bib, kok bulan Ramadan masih banyak yang enggak puasa? Kok banyak warung-warung yang masih buka, banyak kaki yang ngegantung di warteg di mana?" Itu namanya anaknya setan. Anaknya iblis, ya. Karena yang namanya iblis ini, masya Allah, ya, 11 bulan mereka berjuang mati-matian. Gimana caranya nanti umat Nabi Muhammad nggak dapat ampunan di dalam bulan suci Ramadan? Karena begitu mudahnya orang mendapatkan ampunan di dalam bulan suci Ramadan, mereka bekerja keras untuk gimana caranya supaya nih umat Nabi Muhammad nggak dapat ampunan, naudzubillah. Jadi yang masih berkeliaran itu namanya yang masih suka nggak puasa, ya, di bulan suci Ramadan, terawih kagak, ya, udah puasa kagak, terawih kagak, ya, sholat id, ya, duduk paling depan, ya, nangis lagi. Ini namanya siapa? Ini namanya anaknya setan, anak muridnya setan, iblis, naudzubillah. Nggak apa-apa setan dibelenggu, dia bilang nggak apa-apa, yang penting anak-anaknya, murid-muridnya pada berkeliaran di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Lalu disebutkan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, wa ajru siyamihi fawqal hisab li'annahu Allah ta'ala khasatah warihu saim atyabu indallah min rihil misik wa naumu saim fihi ibadah. Ya, dikatakan di dalam bulan suci Ramadan Allah berikan pahala yang khusus, yang mana pahalanya di atas semua pahala. Kalau kita lihat bagaimana pahala orang yang sholat, kalau kita tahu bagaimana pahala orang yang sholat, lalu sholat berjamaah 27 derajat, kita tahu bagaimana pahala sedekah, pahala ini pahala puasa dikatakan di atas itu semua, karena tidak ada yang tahu berapa banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikhususkan pahala puasa, Allah langsung yang memberinya. Nah, sampai dikatakan warihi saim indallah atyab warihu saim atyabu indallah min rihim misik. Ya. Dan bau mulut
dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi, lebih harum dari yang namanya wangi minyak misik. Masya Allah. Ya. Artinya apa? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka orang-orang yang karena Allah, ikhlas karena Allah, menahan lapar dan haus, menahan dari segala macam maksiat karena Allah, dihargai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita menciumnya bau, tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya wangi aroma misik. Wa naumu shaim fihi ibadah. Luar biasa. Sampai dikatakan menukil dari hadisnya Rasulullah SAW, wa naumu shaim, dan tidurnya orang yang sedang berpuasa itu ditulis pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Tidurnya dibikin ditulis pahala ibadah. Ya, tapi jangan teman-teman amat habis sahur tidur bangun-bangun minta dibangunin asar jam 5 lah, jangan. Kalau kayak begitu sekalian aja kubur orangnya. Ya dikata wah tidurnya ibadah, udah tidur aja ya, enggak maksudnya. Ya, tapi apa? Tidurnya itu ditulis ibadah. Ya. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumu shaim ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Ya. Akhraja Baihaqi fi Syu'abil Iman wa akhraja Dailami fi Musnad Firdaus min al-hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu marfu'an wa rawiya an ghairuhu fi min as-sahaba walakin asanidahu dhaif. Ya. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wa sumtuhu tasbih, dan diamnya orang yang berpuasa, ya, itu dikatakan tasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang dikatakan di hadis yang lain oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka baginya untuk berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa itu lebih baik untuk diamnya orang puasa, ya, itu dikatakan tasbih, ditulis tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ada orang puasa, ya jangan ngikutin orang, ya ntar ya ibu-ibu ya masih suka gosipin orang, masih nonton acara gosip, masih nonton ini dan itu segala macam. Sumtuhu tasbih, diamnya itu ditulis tasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Yang biasanya dapat 10 dilipat gandakan, berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajab, dan doanya mustajab. Alhamdulillah. Kita ngangkat doa, minta sama Allah di bulan Ramadan, diijabah sama Allah. Kalau di bulan-bulan lain mungkin ya ada doa yang dijabah, ada yang tidak karena banyaknya maksiat, tapi semuanya man yarfa yadai fi Ramadan atahullah. Dikatakan barang siapa yang mengangkat kedua belah tangannya di bulan suci Ramadan meminta kepada Allah, dikabulkan. Amin insyaallah. Ya, senangnya kita masuk bulan suci Ramadan, insyaallah diangkat wabah ini, amin. Diangkat segala macam musibah ini, insyaallah, amin. Sehingga kita bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan senikmat-nikmatnya dan selezat-lezatnya ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa dzambuhu maghfuran, dan dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, nikmat. Jadi emang benar-benar kalau emang ada orang masuk bulan suci Ramadan enggak dapat ampunan dari Allah, waduh, itu orang udah benar-benar keterlaluan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi ya di pasal yang kedua tentang di dalam kitab Nafahatir Ramadhaniyah ya, yaitu membahas tentang khutbah
Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban. Ya, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab.